digital. Kemudian teori dasar boolean, kemudian hukum dasar aljabar dalam boolean, kemudian memahami caranya bagaimana mengoperasikannya, kemudian mengetahui tentang gerbang logika dasar. Nah, yang pertama, dalam dasar gerbang logika, kita harus mempelajari namanya transistor ya. Transistor itu merupakan komponen elektronika yang dimana mempunyai fungsi sebagai saklar, penguat sinyal, osilator, modulator, dan sebagainya. Itu kita lihat bahwa bahan tersebut, bahan transistor itu terbuat dari semikonduktor. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini jenis transistor yang kita pakai dalam gerbang logika itu adalah transistor BJT. Ya, transistor BJT yang mana terdiri dari ada beberapa kaki ya. Yang pertama ada base, kolektor, dan emitter. Yang disingkat ada BCE. Jadi transistor BJT terbagi dua adalah transistor NPN dan transistor PNP. Bekerja dengan mode aktif, kemudian bekerja saat cut off, dan bekerja saat saturasi. Ya, kemudian kalau kita lihat di sini, pembuatan dari semikonduktor terdapat dua tipe, tipe P dan tipe N. Suara saya jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas ya. Oke. Terdapat dua tipe, tipe P dan tipe N. Di sini ada kalau tipe P bentuknya ini ya, kayak semacam bentuk positif ya. Di sini negatif. Yang dimana keduanya terbuat dari silikon atau germanium. Si atau germanium ya. Kemudian kalau kita lihat di sini pada dioda juga ya terdapat namanya cross ya, cross antara semikonduktor tipe P dan semikonduktor tipe N, di mana menyebabkan terjadinya perpindahan arus. Ya, kalau kita perhatikan di dioda itu ada namanya anoda untuk yang positif, katoda untuk yang negatif ya. Jadi kalau kita lihat di dioda itu ada namanya bias maju, ya, bias maju di mana ada arus yang yang mengalir dari tipe P menuju ke tipe N. Jadi ini akan dinamakan forward atau bias maju. Kemudian ada bias terbalik, ya, atau reverse bias. Reverse bias kalau Anda perhatikan di sini, ya, yang dimana elektron atau semikonduktor ini ya, tipe P dan tipe N ini menjauhi dari namanya batas antara keduanya, karena dia di sini kita lihat bahwa akan mendekati kutub yang berada pada satu dayanya, ini nih negatif dan ini akan plus, maka di sini tidak ada perpindahan energi pada mode bias reverse atau bias terbalik. Itu juga pada transistor NPN ya, transistor NPN yang dimana untuk base-nya kita beri daya, maka arus yang jauh lebih besar mengalir ya dari kolektor menuju ke emitter. Seperti ini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada. Yang kemudian tadi kan kita lihat bahwa transistor itu kan bekerja pada saat cut off, aktif, dan saturate ya. Kalau kita perhatikan pada saat cut off atau daerah potong, itu kan dimana ketika transistor, kalau kita perhatikan daerah emitter dan kolektornya,
tidak mengalir arus ya. Karena pada daerah basis tidak diberikan tidak diberikan tegangan ya. Akibatnya tidak terjadi pergerakan elektrod. Sehingga transistor hanya berfungsi sebagai skalar. Kemudian pada saat aktif, kalau kita lihat bahwa daerah kerja transistor itu normal ya. Karena diberikan daya ya, diberikan tegangan pada base, kemudian terdapat resistor di antara kolektor dan emitter. Jadi nilainya untuk resistor itu bergantung pada tegangan. Jadi jika tegangan yang diberikan lebih tinggi, maka kita berikan resistor lebih rendah. Jika tegangannya lebih rendah, maka kita berikan hambatannya lebih tinggi. Gitu. Jadi output di C-nya ini, di kolektor, itu sangat bervariasi. Kemudian saat saturasi, di mana suatu keadaan di mana arus kolektor ya mencapai nilai maksimum. Kalau kita lihat di sini, nilai maksimum ketika transistor dalam keadaan jenuh juga, transistor akan bersifat sebagai saklar tertutup. Nah, ini adalah bagaimana transistor tersebut bekerja. Kemudian kita mengetahui namanya transistor digital. Hanya ada fungsinya sebagai menu cut off dan jenuh ya, atau saturasi. Kemudian perlu desain khusus karena adanya pengurangan panas dan terjadinya arus bocor. Dua desain utama adalah TTL dan MOSFET. Apa itu TTL? Adalah transistor logik yang dimana dia sangat lambat. Kemudian dia bisa mengatur power ya. Kemudian juga ada kalau kita lihat pada bentuk fisiknya dengan serinya 74XX ya. Kalau pada gerbang logikanya ini terdiri dari ada 14 kaki atau pin ya. Yang dimana pin 7 sebagai grounding dan pin 14 sebagai tegangan masuk sebesar 5 volt. Kemudian yang namanya MOSFET, metal oxide semiconductor atau field effect transistor. Jadi MOSFET itu metal oxide semiconductor field effect transistor. Yang dimana dia memproses cepat, dayanya rendah. Kalau kita lihat pada fisiknya, serinya adalah 40XXX. Kemudian kita mengenal namanya CMOS, complementary metal oxide semiconductor. CMOS itu bagi dua, ada PMOS dan NMOS. Jadi ini bekerja pada saat cut off. Jika PMOS saat cut off, G-nya diberikan diberikan tegangan sebesar 5 volt DC. Kemudian NMOS cut off saat G-nya diberikan tegangan sebesar 0 volt. Kita lihat di sini ada beberapa kombinasi. Ini adalah kombinasi komplement ya. Jika pada masukannya A diberikan daya 0 volt, maka keluarannya berupa 5 volt DC. Kemudian jika tegangannya 5 volt, maka keluarannya 0 volt. Ya. Ini yang tegangannya 0 volt, kemudian ada tegangan masukannya sebesar 5 volt. Kemudian kalau kombinasi CMOS yang kedua, ada 4 kombinasi ya. Karena ini dua masukan AB ya. Jika A dan B-nya sama-sama 0 volt, maka keluarannya sekitar 5 volt. Jika keluarannya sama-sama plus 5 volt, A dan B-nya atau masukannya sama-sama 5 volt, maka keluarannya 0 volt. Jika masukannya A 0 volt, B 5 volt, maka tegangan keluarannya 5 volt. Jika A sebesar 5 volt dan B sebesar 0 volt, maka keluarannya plus 5 volt. Sampai sini ada pertanyaan?
Oke, selanjutnya kita masuk ke aljabar boolean, yang dimana ini menyediakan operasi runutan bekerja hanya pada himpunan 0 dan 1. Kenapa 0 dan 1? Ya, aljabar boolean adalah sistem matematika yang memanipulasi variabel yang dapat memiliki salah satu dari dua nilai. Ada hampir benar, ada hampir salah. Dalam sistem digital, itu hanya kita tahunya tuh on off, aktif mati, 1 0, tinggi rendah. Seperti itu. Jadi tidak ada rendah, menengah, tinggi, tidak ada. Jadi menengah tidak ada, langsung tinggi dan rendah. Kemudian kayak saklar. Saklar itu on, aktif, off, mati. Seperti itu. Jadi dalam aljabar boolean, dia hanya melihat dua nilai, 0 dan 1. Seperti kita sudah sampaikan pada minggu lalu, yang sudah saya sampaikan minggu lalu, itu namanya union ya, atau all. Gabung. Himpunan A gabung himpunan B, yang dimana semua elemen yang berada di himpunan A atau di himpunan B atau keduanya. Ya. Dalam aljabar boolean dinamakan all, yaitu jumlah ya, jumlah boolean. Operatornya adalah plus. Gerbang logikanya ini. Ya. A or B hasilnya Z. Ya, kalau kita lihat tabelnya X or Y, X ini Y, ini X or Y, 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1. Kemudian ini intersection atau irisan atau persimpangan, ya itu dimana semua elemen yang berada di keduanya, di kedua A dan B. Aljabar booleannya dikatakan N ya, yang dikenal sebagai produk. Titik di sini dot. Gambarnya seperti ini ya. A, N, B, N, Z. Nah, jadi X, N, Y. X, Y, X, N, Y. 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Jadi, kalau dilihat bahwa yang 1, N1 baru nilainya 1, selebihnya 0, karena ada 0-nya. Karena ini lebih mirip kayak perkalian ya. Kalau ini lebih kayak pertambahan. Karena kalau 0 or 0, 0 ya karena 0. 0 or 1, 1. 1 or 0, 1. 1, 1, 1. Gitu. Kemudian komplement. Komplement itu artinya yang himpunan semua elemennya tidak berada di A. Ya. Kita sebut namanya inverter. Ya. Kalau kita lihat tandanya bisa koma, bisa seperti ini juga. Ya. A not dari A itu sama dengan Z. Jadi not X. X keadaan saat 0, komplementnya atau not X-nya sama dengan 1. Saat X-nya 1, not X-nya sama dengan 0. Jadi kebalikannya ya. Kemudian ada NOR. Jadi komplement dari A gabung B. Ya. Komplement A gabung B, kita namakan NOR, yaitu not OR. Ya, ini hampir mirip dengan OR, tapi ada tanda bulat di sini. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, jika A-nya 0, B-nya 0, A or 0, 0, maka komplementnya sama dengan 1. Ya. A or B itu dapat 1, ini 1, 1, begitu komplementnya 0, 0, 0. Begitu juga komplement dari A iris B. A iris B itu not N. Ya, not N. Jadi misalnya A, NB di not. Ya, itu kebalikan dari A, NB ya.
1 ini 0 karena hasilnya 0 0 0 1 di sini. Kemudian ada symmetric difference atau beda setangkup ya. Dikatakan SOR. Benar hanya jika nilai inputannya berbeda. Ya, kalau kita lihat di sini notasinya adalah hampir sama dengan OR, tapi ada tanda lekukan di belakangnya. SOR. Ya, yang dimana nilainya bernilai 1 jika inputannya berbeda. 01, 1, 101. Tapi kalau inputannya sama, maka dia bernilai 0. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, nanti kalau nggak ada. Oke, saya lanjutkan. Kemudian ada fungsi boolean. Fungsi boolean itu memiliki setidaknya satu variabel boolean, satu operator boolean, dan satu masukan dari kumpulan. Misalnya dari 0, 1 gitu. Ada masukan 0 atau 1. Jadi menghasilkan output juga yang merupakan anggota dari himpunan 0 dan 1. Ya, ini mungkin Anda tahu sekarang itu mengapa sistem penamaan biner menggunakan sistem digital, karena sistem digital itu berbasis sinyal pulsa yang bernilai 0 atau 1. Kita lihat sini kombinasi dalam fungsi boolean. Yang pertama adalah beberapa masukan ya. Bisa lebih dari 2 masukan. S1, S0, I3, I2, I1, I0. Kemudian ada beberapa gerbang logik, gerbang atau operator ya. Ada gerbang SOR, AND, OR. Kemudian ada beberapa input atau output dan output. Beberapa input dan output. Kita lihat inputannya IS, I3, I2, I1, I0. Keluarannya O0, O1, O2, dan O3. Kemudian kalau kita lihat di sini, mulai dari yang paling sederhana ya. Ada 3 gerbang paling sederhana, gerbang AND, OR, dan NOT yang saya sampaikan sebelumnya. Karena mereka ketiganya itu berhubungan langsung dengan variabel masing-masing. Jadi kita lihat tabel seperti yang Anda bisa lihat di tabel kebenarannya. Ya. Jadi kalau gerbang lain yang sangat berguna adalah OR atau exclusive OR ya. SOR ya. SOR itu adalah exclusive OR. Yang dimana outputnya adalah benar hanya jika nilai inputnya berbeda. Jadi kalau kita menggunakan non-AND atau non-OR, ya, 2 gerbang yang sangat penting, simbol dan tabel kebenaran ditampilkan sebelah kanan ya. Jadi bisa kita menggunakan untuk non-AND pakai ini, kita bisa menggunakan gerbang logika OR. Kalau untuk non-OR, kita bisa menggunakan lambang logika AND, yang dimana setiap inputan dari X-nya kita berikan NOT-nya di sini. Kan kalau non-AND kan kayak gini ya, kita bisa menggunakan pakai OR, tapi di mana setiap inputan kasih AND. Kemudian ini not OR ya, di mana kalau pakai gerbang AND, di mana setiap inputannya kita berikan notasi not di sini, atau tanda bulat ya, menandakan dia komplement. Kalau kita lihat ini ada gerbang AND dan OR dengan 3 inputan ya. Ini yang 3 inputan, ini gerbang AND, ini OR. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum ada bang. Pak. Yang lain? Belum, Pak.
Ini coba saya presensi dulu ya, sambil Anda melihat materi-materinya. Bevan, ada Bevan Pramudia Wijayanto. Hadir, Pak. Lalu Gabriel. Hadir, Pak. Oke. Raffi Kinantan. Hadir, Pak. Radia. Hadir, Pak. Muhammad Dafa Abdillah. Hadir, Pak. Givari Lukita Bekti. Hadir, Pak. Wirdatul Hasna. Wirdatul Hasna. Nggak ada. Renaldi Iksanul Selamat Sembiring. Hadir, Pak. Zaid Muhammad. Hadir, Pak. Tadi Wirdatul Hasna ada nggak? Hadir Pak, Wirdatul Hasna. Sri Rahma Setianingrum. Hadir, Pak. Arjuna Khalil Bintang Ramadan. Ahmad Rafiq Asmawi. Hadir, Pak. Safira Rahma Febrianti. Hadir, Pak. Muhammad Bagir Kauman. Hadir, Pak. Hilman Fauzi. Hadir, Pak. Kenapa telat masuknya? Ya, Pak, tadi dari toilet, Pak. Muhammad Fauzan Fadlur Rahman. Hadir, Pak. Ardia Amelia. Hadir, Pak. Muhammad Zaki Rafinaldi. Hadir, Pak. Pargi Septiari. Hadir, Pak. Davinta Leviani Afrodita. Hadir, Pak. Muklisin Kurnia Bakti. Hadir, Pak. Diva Biantika Amara. Hadir, Pak. Fortuna Kahyangan. Hadir, Pak. Irsyad Helmi. Hadir, Pak. Ipah Puspita Payangan. Hadir, Pak. Firly Hesa Putra. Hadir, Pak. Hertini Wulandari. Ada Hertini. Ari Erginta Ginting. Hadir, Pak. M. Rifki. Hadir, Pak. Falihah. Hadir, Pak. Ricky Raselino Rafildo. Ada Rio Novlensa. Hadir, Pak. Siapa? Rio, Pak. Rio. Muhammad Surya Algifari Nasution. Hadir, Pak. Haidar Wahid Pambudi. Rofi Silviana Fitri. Hadir, Pak. Dia Firdaus Fatur Rahman. Hadir, Pak. Christian Antonius Paulian. Hadir, Pak. Aksanul Amin. Hadir, Pak. Muhammad Ariel Chandra Wibowo. Hadir, Pak. Naswan Hanif. Naswan Hanif. Naswan Hanif. Kadang-kadang ada di sini tapi nggak kayaknya cuma aktif aja tapi terus tinggalin gitu. Oke, selanjutkan. Ini Bapak, mungkin maaf Pak. Halo ya, Pak. ya. Bapak, Hertini hadir Pak. Tadi Mama lagi nelpon, jadi keluar meet. Pakai handphone ya kamu meet-nya? Iya Pak, soalnya laptop lagi di servis Pak. Oke, Oke, maaf ya Pak. ya. Oke, ada yang belum dipanggil? Ada yang belum dipanggil? Ini saya lihat Naswan Hanif ada tapi nggak ada orangnya.
Oke, kalau emang tidak ada lagi. Ini ada contoh rangkaian seri yang sederhana ya. Ya, kalau dilihat ini hasil keluarannya apa? Ada yang tahu? A dikali B, Pak. Hah? A dikali B. A dikali B atau A N B. Ya kan? Yang ini keluarnya dia apa sini? A inverse. Ini? B inverse. Kalau ini? Inverse kali B inverse. Kemudian jadi keluarnya A N E, A N B ya. Ya. A dikali B. Jadi A produk B kan? Nanti yang jawab siapa? Iva Puspita, Pak. Iva Puspita. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini, ya tabel kebenarannya seperti ini. Ya. Kita bisa membuktikan dengan tabel kebenaran seperti ini baru kita tahu. Oke. Jadi kita lihat contoh aplikasinya lagi. Ada A dot komplement B ditambah komplement A dot B. Ya, begitu kita masukkan nilainya A dan B 00, 01, 10, 01. Ya, untuk A dot B-nya B komplementnya 0, 0, 1, 0. Komplement A dot B-nya 0, 1, 0, 0. Hasil F-nya adalah 0, 1, 1, 0. Bagaimana rangkaian listriknya? Rangkaian serial gerbang logikanya? Ya, seperti ini ya. A kemudian dikalikan dengan B komplement. Jadi A N B komplement di sini. Kemudian ini B dikalikan dengan A komplement di sini. Kemudian ditambahkan menjadi F. Ini adalah rangkaian logikanya. Nah, untuk mengimplementasikan diagram logika itu kita menggunakan rangkaian elektronik digital, namanya IC atau chip logika ya. Biasanya jenis logika chip itu pada pasaran namanya IC TTL atau MOS ya, yang dimana diidentifikasi dengan nomor bagian atau nomor model. Yang kita lihat di sini ada nomornya dimulai 74, 4, dan 14. 7404 untuk inverter, 7408 untuk N, 7432 untuk OR, 411B adalah non-N. Ini adalah serial digital untuk nomor-nomor dalam IC-nya. Ya, kalau kita lihat di sini logika dasar chip itu ada pada deep form ya, dengan pin genap. Pin genap itu pin genap yang dimana pin 1 ditandai dengan titik setengah lingkaran di sini. Ini pin 1 ya. Ada 14 pin. Jadi masing-masing sisi itu ada 7 pin. Sisi bawah 7 pin, sisi atas 7 pin. Mulai dari pin 1 sampai 7. Kemudian pin 8 mulai dari sini sampai ke pin 14. Ya. Jadi kita membacanya seperti ini. Ya. Dan kemudian kalau kita lihat ini memang membutuhkan tegangan ya untuk mengoperasikannya. Yang dimana biasa menggunakan tegangan sebesar 5 volt yang diletakkan pada pin ke-17. Ya. Pin ke-14. Yang kemudian ada pin ground. Ya, pin ground ada pin ke-7. Ya. Pin 1, 2, dan 3 bisa digunakan untuk in, out. Ini contoh-contoh dari IC TTL ya. Ada 74LS00 yang dimana port 2 input dengan non-AND gate-nya. Kemudian 74LS08 kuat 2 input untuk AND gate ya. Kemudian ini ada 74LS02 kuat 2 input untuk non-OR gate-nya. Kemudian 74LS32 untuk yang OR gate-nya. Kemudian 74LS04 untuk inverter, kemudian 74LS86 untuk gerbang XOR.
Ya. Jadi bisa kita lihat tadi non N, non O adalah gerbang universal. Karena itu memang karena tidak begitu mahal ya untuk diproduksi, sehingga fungsinya dapat digunakan dengan membangun hanya dengan menggunakan gerbang non N dan hanya gerbang non O saja. Dari yang sudah kita bahas sebelumnya ini ya, non X, X NY, XOY dengan menggunakan gerbang non N. Kemudian ini ada gerbang dapat memiliki lebih banyak input, ya, lebih dari satu output. Dan di sini contohnya adalah memiliki lebih dari 2 ya. Ya, ketiga, ini ada 3 input X, Y, Z, X, min Y, X, not Y, dan Z. Kemudian juga bisa memiliki lebih dari satu satu outputan. Yang perlu diingat adalah bagaimana kita bisa mengimplementasikan bahwa kombinasi gerbang itu menggunakan fungsi boolean. Contohnya di sini ada fungsi X, Y, Z, yang dimana X tambah not Y dikali Z. Ya, kita menggunakan yang pertama X ditambah Y not Y, kita komplementkan dulu Y-nya, kemudian Z, ya, komplement Y dikalikan Z, jadi sini komplement YZ, terus ditambahkan menjadi X tambah komplement Y kali Z. Jadi kita bisa dapat mensederhanakan dengan membuat sirkuit yang lebih sederhana. Kemudian ada sirkuit logika komisioner yang memberikan kita banyak perangkat yang berguna ya. Yang pertama adalah hub header, yang dimana menemukan jumlah dari 2 bit ya. Di sini ada jumlah 2 bit X dan Y. Jadi kita dapat memperoleh beberapa bahan tentang konstruksi hub header dengan melihat tabel kebenarannya nih. Inputannya berupa X, Y. Kode keluarnya adalah sum ada carry. Ya. 2 inputan, 2 keluaran. Saat Y-nya 00, X dan Y-nya 00, sum-nya 0, carry-nya 0. Saat X-nya 0, Y-nya 1, sum-nya 1, carry-nya 0. Begitu X-nya sama dengan 1, Y sama dengan 0, sum-nya 1, carry-nya 0. Kemudian saat X-nya 1, Y-nya 1, sum-nya 0, carry-nya 1. Ya, kalau kita lihat di sini, hub header tuh prosesnya seperti ini. Ada X, Y, X, Y, ya, menjadi hasil sum, kemudian X, N, Y, bawahnya carry. Kemudian dengan hub header itu kita bisa menggunakan menjadi full header. Full header jadi inputnya ada 3, keluarnya ada 2, inputan yang tambahannya adalah carry in. Ya. Kita lihat di sini bahwa dengan hub header kita bisa membangun menjadi full header dengan rangkaiannya seperti ini. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sudah selesai? Pak. Ya. Maaf Pak, Nasun Hanif hadir. Ya, tadi siapa kemana? Tadi ke toilet dulu Pak. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Permisi Pak, izin bertanya Pak. Ya. Untuk slide nomor 48 tadi Pak, yang in-nya itu Pak, kan X 0, Y 0, tapi carry in-nya tetap 0 Pak, sedangkan ini Ini? belum kelihatan Pak, share screen-nya Pak. Oh, sorry. Jangan Anda tanyakan apa? Yang itu Pak, yang slide nomor 48 yang bagian input. Kan untuk tabel kebenaran yang paling atas itu Pak, X-nya 0 dan Y-nya
0. Hmm, Carry in-nya 0. iya. Nah, sedangkan yang di bawahnya nomor 2 itu X-nya 0, Y-nya 0, tapi carry in-nya 1. Kenapa bisa berbeda, Pak? Oke. Karena kan ini, kalau kita lihat di sini kan ada 3 inputan ya. Ya. Yang pertama kalau Anda lihat di sini 00. Ya kan? Setuju ya? Terus yang kedua di sini 001. Kenapa 001? Kalau Anda membaca bilangan biner 000 ini ada sama dengan 0. 001 kan kalau bilangan biner itu kan mulai dari 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 ya. Benar nggak? Iya, Pak, benar. Nah, ini 000 ya kan? Kemudian kenapa 001 carry in-nya? Karena 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 1. Jadi ini 0, kemudian 1, ya, kalau kita desimalkan ya. Ini kan pertama 0 ya. 0, ini 1, ini 2, kemudian ini 3, ini 4, 5, 6, 7. Benar nggak? Iya, Pak. Ya. Benar kan? Benar, Pak. Itu juga sama mengikuti juga kalau Anda lihat pada yang 2 inputan tadi. Nah, ini kan sama. 2 inputan, 0, ini 1, ini 2, ini 3 kan? Iya, Pak. Nah, begitu. Jadi sebenarnya ini hanya apa ya? Untuk apa? Nilai kita mengurutkan berdasarkan nilai binernya dari 0 sampai berapa jumlah masukannya. Kalau masukannya ada 2, maka kan 2 pangkat 2, 4 kan ya. 2 pangkat 2 kan kombinasinya ya kan dari 00, 01, 10, 11. Dari 0, 1, 2, 3, ada 4 kan. Kemudian kalau masukannya 4, masukannya ada 3, ada berapa kalau misalkan ada 3 masukan, berapa kombinasinya? 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan. Nah, harus ingat 0 dihitung loh. Kalau nanti Anda lihat kalau nanti Anda bilang sampai 8, Pak. Kalau 8 nanti inputnya jadi 4. 4 itu 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu berapa? 16 kan? Jadi ada 16 kombinasi nanti seperti itu. Begitu penjelasannya, Mas. Tadi yang nanya siapa? Firly, Pak. Firly. Oke, sudah paham deh. Paham, Pak. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Kalau nggak ada ya udah kuliah ini saya tutup ya. Kalau memang tidak ada pertanyaan, ya. Jadi kuliah hari ini saya tutup. Saya ucapkan terima kasih. Kita ketemu sampai minggu depan ya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih, Pak.